Di antara Karomah Syekhona Khalil Bangkalan Karomah 1 Syekhona Khalil Bangkalan dan segelas air susu di laut Mbah Khalil Bangkalan Madura memanggil 3 santrinya, Mbah Manap, kelak menjadi pendiri pesantren Lirboyo, dan 2 orang santri lainnya. Anu Cong, tolong sampean carikan air susu di laut. Saling pandang sejenak, ketiganya menjawab kompak, enggih, Kiai. Setelah pamitan mereka langsung berangkat. Dengan bekal keyakinan bahwa dawuh guru walaupun kelihatan mustahil tetap harus dilaksanakan. Selama 3 hari 3 malam mencari di lautan, ternyata hasilnya nihil. Di tengah keputusasaan ketiganya bermusyawarah. Bagaimana inilah ya? Kalau kita jawab tidak ada berarti kan sama saja mengatakan guru kita tidak tahu. Bodoh seperti beli rokok di toko bangunan, jawab lainnya. Wah gini saja, bagaimana kalau kita jawab kami belum menemukan, Kiai, kata yang ketiga. Yang akhirnya jawaban ini disetujui 2 orang temannya. Lalu ketiganya sowan kembali ke Mbah Khalil, dan mengatakan kalau belum menemukan. Oh gitu. Ayo kalian ikut saya, kata Mbah KH. Khalil singkat. Kemudian beliau mengajak ke tepi laut. Mengeluarkan gelas yang dibawa dari rumah dan mengambil air laut dengan gelasnya. Aneh bin ajaib, ternyata air laut itu berubah menjadi susu. Sekarang mintalah kepada Allah keinginan kalian, dengan lantaranku, ucap Mbah Khalil. 2 orang santri pertama meminta agar kaya raya. Sedangkan Mbah Manap meminta ilmu yang bermanfaat. Kelak keinginan mereka terkabul. 2 orang santri itu benar-benar kaya raya, namun kekayaannya habis berbarengan dengan meninggalnya. Sedangkan Mbah Manap bisa mendirikan pondok pesantren Lirboyo yang santrinya menyebar ke seluruh Nusantara. Karomah 2 minum kopi Syekhona Khalil seperti biasa sehabis sholat subuh. Syekhona Khalil Bangkalan mengajar kitab bagi para santri yang senior. Biasanya dimulai dari selesai sholat subuh hingga waktu sholat duha tiba, baru selesai. Tapi hari itu tak seperti biasanya. Tiba-tiba Syekhona Khalil mempersingkat pengajiannya dan langsung menutup kitabnya. Pagi ini pengajian kitabnya singkat saja, karena saya akan kedatangan tamu dari Mekah, namanya Syekh Ali, kata Syekhona Khalil. Syekh Ali ini adalah cucu gurunya Syekhona Khalil waktu nyantri belajar di Mekah. Para santri hanya bisa manut. Saat itu belum ada alat komunikasi seperti handphone, tetapi sinyal Syekhona Khalil sangat kuat menangkap pesan-pesan rahasia hidup yang tak dijangkau masyarakat umum. Itulah karomah Syekhona Khalil, mengetahui sesuatu yang belum atau akan terjadi. Semua itu atas izin Allah SWT. Siap, Kiai. Para santri segera membersihkan ruang tamu, halaman pesantren dan juga dalam Syekhona Khalil. Setelah semua diselesaikan para santri, tamu agung itu datang di halaman pesantren. Syekhona Khalil menyambut tamunya tersebut dengan hangat, senang, bahagia dan sangat menghormati tamunya tersebut, mengingat Syekh Ali adalah cucu guru beliau. Syekhona Khalil kemudian meminta santri khadamnya untuk mengambilkan 3 gelas untuk disuguhkan kepada tamunya tersebut dan masing-masing isi dari gelas itu adalah 1 gelas air putih, 1 gelas susu, dan 1 gelas kopi. Setelah siap, Syekhona Khalil mempersilahkan tamunya untuk meminum apa yang telah disediakan. Selain itu, Syekhona Khalil memberi isyarat kepada santrinya. Apabila nanti yang dipilih dan diminum Syekh Ali itu susu, maka Syekh Ali tidak akan lama tinggal di Indonesia, sebentar juga beliau akan segera kembali ke Mekah. Tapi jika yang dipilih dan diminum Syekh Ali itu air putih,
maka dia akan lama di Indonesia tapi tetap dia juga akan kembali lagi ke Mekah. Dan dipilih nanti yang dipilih dan diminum Syekh Ali itu kopi, maka Syekh Ali akan selamanya tinggal atau mukim di Indonesia dan tidak akan kembali lagi ke Mekah. Para santri pun penasaran dan menunggu Syekh Ali memilih dan meminum isi gelas yang mana. Para santri berharap Syekh Ali memilih kopi yang diminum meminta dia tinggal selamanya di Indonesia, karena semakin banyak wali tinggal di bumi ini insya Allah keberkahan akan semakin bertambah, dan selanjutnya akan dijauhkan dari bala musibah oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah, ternyata Syekh Ali milih kopi yang diminum. Para santri pun bersorak gembira dengan bersemangat alhamdulillah. Syekh Ali tersenyum, tidak paham dengan soraknya para santri. Dia menyangka itu adalah adat kebiasaan bersorak dalam menyambut tamu karena gembira. Dan benar apa yang diisyaratkan Syekhona Khalil, Syekh Ali tidak kembali lagi ke Mekah. Beliau lagi tinggal di Indonesia dan bermukim di Malang. Itulah sebagian karomah Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Semoga kita selalu mendapat kucuran barokah dari beliau. Karomah 3 suara kentongan terdengar dari Pasuruan ke Bangkalan Madura ketika Kiai Khalil kehabisan waktu salat ashar di Madura, tetapi akhirnya malah ikut jamaah salat di Masjidil Haram. Diceritakan, Kiai Khalil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu salat ashar segera habis. Kiai Syamsul Arifin yang ingat bahwa mereka belum melaksanakan salat ashar, segera memberitahu Kiai Khalil. Karena waktu ashar hampir habis, Kiai Syamsul Arifin mengatakan, mereka tidak mungkin salat secara sempurna. Kiai Khalil kemudian mengutus Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, bukannya mencari tempat wudhu dan musala. Kiai Syamsul Arifin yang bingung tetap saminawa atau na dan beliau tetap mencari daun kerocok. Setelah menemukannya, Kiai Khalil lantas mengajak Kiai Syamsul untuk naik di atas kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, azan salat ashar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama salat ashar berjamaah di Masjidil Haram. Selain kisah-kisah karamah, terdapat pula peninggalan Kiai Khalil yang masih ada wujudnya hingga sekarang. Salah satunya adalah kentongan yang beliau buat ketika menjadi santri di Cangaan, Bangil, Pasuruan. Konon katanya, jika kentongan itu ditabuh oleh Syekhona Khalil di setiap waktu salat, suaranya bisa terdengar sampai Bangkalan, Madura. Karomah 4 berangkat haji gratis. Setiap memasuki bulan haji Mbah Khalil memberangkatkan orang naik haji. Orang tidak mampu bahkan orang yang kaya pun diberangkatkan ke Makkah oleh Mbah Khalil, ada 10-20 orang tiap tahunnya. Orang-orang pun heran kepada Mbah Khalil, dari mana Mbah Khalil mendapatkan uang buat bayar ongkos mereka, mengingat pada waktu itu mencari uang sangatlah sulit karena negara Indonesia sebagian masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Akhirnya ada yang iri dan benci kepada Mbah Khalil, dan memfitnah beliau. Mbah Khalil dilaporkan ke polisi atas tuduhan memalsukan uang. Dan tidak butuh waktu lama Pak polisi pun langsung mengkap dan memenjarakan Mbah Khalil. Kejadian aneh mulai terlihat ketika Mbah Khalil diinterogasi oleh polisi. Kiai, saya memanggil Anda karena ada yang melaporkan kalau Anda telah memalsukan uang, kata Pak polisi. Saya tidak memalsukan uang, itu tidak benar, jawab Mbah Khalil. Anda tiap tahun memberangkatkan orang naik haji,
Terus Anda dapat uang dari mana? Sanggah Pak Polisi, yang memberangkatkan mereka naik haji bukan saya tapi Allah SWT, jawab Mbah Khalil. Sambil berkata demikian Mbah Khalil menunjuk sebuah batu dengan tangannya, dan subhanallah, dengan izin Allah SWT batu itu seketika berubah menjadi emas murni 24 karat. Pak Polisi terbelalak matanya melihat kejadian aneh itu. Mbah Khalil juga menunjuk batu ik lain, dan seketika batu itu pun juga berubah menjadi emas. Melihat emas berserakan Pak Polisi saling berebut mengambil batu ik tadi berubah menjadi emas. Pak Polisi akhirnya sadar kalau Mbah Khalil difitnah, dan hari itu juga Mbah Khalil dibebaskan dengan hormat. Itulah sebagian karomah Mbah Khalil Bangkalan, seorang wali tidak butuh harta. Justru mereka menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Semoga kita selalu mendapat kucuran barokah dari beliau hingga bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karomah 5 Syekhona Khalil Bangkalan kepada Kiai Hashim Ashari Jombang. Seorang pemuda dari Jombang sedang nyantri di Kademangan, Madura. Tugasnya mengurusi kuda milik sang guru, Syekhona Khalil. Alhasil kesempatannya mengaji pun tak terlampau banyak. Suatu hari, Syekhona kerawuhan tamu dari tanah Jawa, seorang kiai yang santrinya masih berjumlah puluhan. Setelah diajak duduk sambil menikmati suguhan, tamu tersebut mengutarakan keperluannya pada tuan rumah yang mulia. Mbah Khalil, niat saya yang pertama datang ke sini adalah ingin silaturahim, dan yang kedua, hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh, apalagi usia saya juga sudah diambang pintu ajal. Tak lama lagi Allah pasti memanggil jiwa saya, Mbah. Jika ada calonnya, saya mohon petunjuk dan izin untuk mencarikan. Tanpa berpikir panjang, Mbah Khalil langsung memanggil santrinya yang sedang mengurusi kuda di belakang rumah. Hashim demi mendengar suara gurunya memanggil, si santri langsung lari terbirit-birit menghadap sang guru. Dalam, Mbah Khalil. Panjenengan memanggil saya? Iya. Tanpa banyak tanya lagi, pemuda Hashim langsung diam merunduk. Lalu Syekhona berkata pada tamu beliau, "Ini dia calon yang kamu cari itu, yang akan meneruskan perjuanganmu nanti." Si tamu pun terkejut bukan kepalang. Tak sanggup berpikir sambil bergumam dalam hatinya, apa iya sih santri belasakan seperti ini yang akan mengurusi pesantrenku? Aku tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya. Saat bersamaan, santri Hashim pun terkejut pula sambil berkata dalam hatinya, apa iya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putri seorang ulama yang begitu mulia? Syekhona Khalil lalu menyambungkan kegelisahan dua pikiran itu. Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Nah, kamu Hashim, sana kembali ke belakang. Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati risau, pikiran kacau balau, dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu? Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Hashim. Pada saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan kepadanya. Ia teringat suatu hari saat Syekhona sedang mulang kitab dan menurunkan dawuh, sesiapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah selawat nariyah sebanyak mungkin, pada waktu ijabah yang sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Tengah malam itu juga,
Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan Syekhona. Menjelang subuh ia keboboan. Kala itulah hal ajaib terjadi dalam mimpinya. Ia bertemu Imam Al-Bukharirah yang mengajarkan padanya hadis sahih selama 40 tahun. Manakala terjaga, Hashim tertegun atas mimpi mistikal yang ia alami. Pada malam kedua, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini dalam mimpinya, Hashim mendaras ilmu pada Imam A.S. Syafi'i yang kemudian mengajarkan padanya ragam kitab fikih dari 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, juga selama 40 tahun. Pada malam ketiga, ia kembali bermimpi dan mengaus ilmu dengan Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang mengajarkan padanya kitab tasawuf selama 40 tahun. Ketiga mimpi itu kemudian menyisakan pertanyaan besar dalam pikiran Hashim, apa makna dari semua mimpi itu? Keesokan hari, ia hendak bertanya pada Syekhona namun sudah tidak ada kesempatan lagi, karena justru ia malah disuruh bergegas menuju rumah calon mertuanya guna melangsungkan akad nikah. Guru murid ini pun berangkat. Setiba di tempat tujuan, akad nikah langsung digelar. Sejak kedatangan hingga kemudian hendak pulang, Syekhona sama sekali tak berkata apapun, kecuali saat akan berpamitan. Hashim, kamu jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi SAW melalui ulamanya, dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu, inggih, Mbah. Sendiko dawuh, jawab Hashim dalam manjura. Sementara kepada mertua Hashim, Syekhona bertitah. Jangan ragu dengan Hashim. Dia sudah mengaji 120 tahun lamanya. Semua hadirin nampak kebingungan. Santri yang baru saja menikah di hadapan mereka belum lagi mencapai usia 50 tahun. Hashim juga tak kalah ngungun. Bagaimana mungkin gurunya tahu perihal mimpi mistikalnya? Tak peduli dengan itu semua, Syekhona pun kembali ke Bangkalan. Esok hari, Hashim diuji sang mertua. Ia ingin membuktikan soalim apakah menantu yang dijagokan gurunya itu. Ujian membaca kitab pun dihelat di masjid pesantren. Hashim mulai gugup. Keringatnya panas dingin. Sementara di tempat biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Di tempat yang sama, Hashim juga dipersilakan duduk. Ujian ini jadi kian menakjubkan kalau Hashim langsung membaca dengan fasih, hafal luar kepala, serta membahas laiknya para masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu tanpa memegang bahkan membuka 2 kitab tersebut. Tanpa kesalahan sama sekali. Para ustaz dan santri senior yang semula tak yakin dengan kemampuan Hashim, seketika takjub. Begitupun mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya. Sedari hari itu hingga seterusnya, Hashim muda beroleh tugas mulang semua kitab klasik dari pelbagai cabang ilmu tradisional Islam. Di depan namanya lantas tersematlah satu kata baru, Kiai Hashim Asy'ari. Karomah ini pula yang kelak memunculkan gelar baru di depan nama beliau setelah mendirikan pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh, Maha Guru. Demikianlah sekelumit kisah karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang diterima Hadratus Syekh, dan masih banyak lagi karomah beliau yang dialami dan disaksikan para santrinya yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan berkah dan manfaat dari kehidupan beliau yang mulia, kepada kita dan anak cucu. Amin ya Rabbal Alamin. Lahumul Fatihah.